Batilu mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 tugas organisasi dan arsitektur komputer akan menjelaskan perihal bus dan sistem interkoneksi. Nah, beranggotakan saya Gilang Permana sebagai moderator, Salman Al-Fariji, Royhan Kusuma, Muhammad Fajar. Mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salman Al-Fariji. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Gilang Permana sebagai moderator di kelompok ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salman Al-Fariji dari kelas TI 2020, kelas A. Lanjut saja ke pemaparan materi ya untuk bus dan sistem interkoneksi. Sebelum kita lebih jauh membahas bus dan sistem interkoneksi, kita bahas terlebih dahulu definisinya. Bus adalah sarana pengangkut atau saluran yang terdapat di dalam suatu mikroprosesor atau CPU yang menghubungkan antara mikroprosesor tersebut dengan dunia luar. Melalui sarana bus, inilah mikroprosesor tersebut mampu menerima data atau mengirimkan data hasil pengolahannya keluar sistem mikroprosesor atau CPU dan mampu untuk menghubungi peralatan-peralatan pendukungnya. Pada setiap mikroprosesor selalu terdapat 3 sistem bus dasar, yaitu yang pertama ada data bus atau bisa disebut juga bidireksional, yang kedua ada address bus atau bisa disebut juga unidireksional, yang ketiga ada control bus atau bisa disebut juga unidireksional. Next, selanjutnya ada data bus. Nah, data bus ini berfungsi untuk memberikan lintasan bagi perpindahan data antara 2 modul sistem. Bus data umumnya terdiri dari 8, 16, 32 saluran. Jumlahnya dikaitkan dengan lebar bus data. Misalnya apabila bus data lebarnya 8 bit dan setiap instruksi panjangnya 16 bit. Maka CPU harus 2 kali mengakses modul memori dalam setiap siklus instruksinya. Yang pertama sebagai sarana pengangkut data atau antara CPU dan komponen pendukungnya. Yang kedua adalah jumlah data bus menyatakan lebar jejak data pada CPU atau jumlah data bit instruksi yang mampu diambil persatuan waktu. Yang ketiga, yaitu data bus biasanya digunakan sebagai taksonomi dari mikroprosesor yang bersangkutan. Mungkin untuk pemaparan materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Royhan Kusuma Wardana. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih untuk Saudara Salman. Izin melanjutkan untuk yang tadi, mulai dengan address bus. Ya, address bus atau unidireksional. Bus ini digunakan untuk menandakan sumber dan tujuan data yang akan ditransfer oleh bus data. Misal, bila CPU akan membaca sebuah word data dari memori, maka CPU akan menaruh alamat word yang dimaksud pada saluran alamat. Selain itu, umumnya saluran alamat juga dipakai untuk mengalamati port-port input dan output. Satu, sebagai sarana pembawa alamat dari mikroprosesor ke komponen pendukungnya. Dua, setiap komponen pendukung di dalam sistem komputer harus mempunyai alamat yang unik. Tiga, jumlah dari address bus menyatakan jumlah komponen pendukung yang mampu dialamati oleh mikroprosesor yang bersangkutan. Baik, selanjutnya kontrol bus unidireksional. Bus ini berfungsi untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan menggunakan data pada saluran alamat.
Data dan saluran alamat akan dipakai bersama oleh seluruh komponen. Maka harus ada alat untuk mengontrol penggunaannya. Koneksi bus terbagi menjadi beberapa bagian. Bus system menangani komunikasi data antara modul memori utama, cache memori pada prosesor, dan semua peranti input atau output yang tersambung pada mainboard komputer. Bus lokal. Bus lokal berfungsi sebagai penghantar data antara cache memori dengan CPU. Lalu selanjutnya adalah bus ekspansi. Bus ekspansi menjadi saluran utama bagi setiap peripheral yang terhubung dengan mainboard seperti NIC, SGSC, controller, modem, hingga peranti serial dan paralel seperti mouse, keyboard, dan printer. Kelemahan dari bus system. Apabila banyak terdapat perangkat input atau output pada sistem memori yang dihubungkan ke bus data, maka akan dapat menurunkan kinerja dari sistem keseluruhan. Hal ini dikarenakan timbulnya propagation delay, timbulnya permasalahan bottleneck, dasar dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem. Ada dua jenis teknologi bus system. Yang pertama tradisional system, yaitu ISA bus. Yang kedua adalah high speed bus, yaitu PCI bus. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Muhammad Fajar. Maka dari itu saya persilahkan. Baik, saya akan lanjutkan. Elemen-elemen rancangan bus. Jenis-jenis bus yaitu decade merupakan metode di mana setiap bus secara permanen diberi fungsi atau subset fisik komponen komputer. Time multiplexed merupakan metode penggunaan bus yang sama untuk berbagai keperluan sehingga menghemat ruang dan biaya. Metode arbitrasi atau pengaturan penggunaan bus, yaitu tersentralisasi, maksudnya menggunakan arbiter sebagai pengatur sentral, dan terdistribusi, yaitu setiap bus memiliki akses kontrol logik. Timing, synchronous, terjadinya event pada bus ditentukan oleh clock atau pewaktu. Asynchronous, terjadinya event pada bus mengikuti dan tergantung pada event sebelumnya. Lebar bus. Semakin lebar bus data, semakin besar pula bit yang akan ditransfer pada suatu saat. Jenis-jenis transfer data, yaitu write, read, modif, write, read after write, selanjutnya. Ya. Selesai mungkin. Baik, dikembalikan kepada Salman. Mungkin hanya itu presentasi atau pemaparan materi dari kelompok kita. Namun sebelum kita mengakhiri pada presentasi ini, ada sedikit kata-kata atau motivasi dari kami, yaitu tidak semua orang bisa menjadi orang hebat, tapi orang hebat bisa berasal dari mana saja. Mungkin cukup itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.